Puji nama Tuhan semuanya. Luar biasa cinta Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Amin. Doa kita sungguh luar biasa. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bagai berdiri saudara. Kita awali kebaktian kita pada malam hari ini dengan doa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau sudah hadir di dunia ini untuk menebus dosa kami ya Bapa. Menebus hidup kami dari segala dosa ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang terbesar, buat karya-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan Kau ya Bapa. Karena Kau Allah kami yang sungguh luar biasa. Kasih setia-Mu selalu ada buat kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pimpin kami Tuhan. Ibadah kami mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kita mau untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Haleluya, mari kita yang siap memuji Tuhan. Semua sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Kita masih tetap berdiri. Saya mau semuanya 1 menit tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah kita semuanya. Oh, haleluya. Amin. Yes. Tepuk tangan semua untuk Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Bapalah sanggup limpahkan segalanya. Yes. Dan anugerahnya akan besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Saudara, amin. Luar biasa, lebih meriah lagi. Tepuk tangan saudara bagi dia. Oh, 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 amin. Yesus luar biasa, kasih setianya. Yuk semuanya. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes, amin. Aku
tengah kita. Di dalam Yesus Tuhan. Amin, amin. Oh, luar biasa cinta Tuhan bagi kita semuanya. Jangan kita lewatkan momen yang indah ini. Haleluya. Yo, sebab alasanku limpahkan segalanya. Amin. Sekali lagi. Nih, alasan bom saudara. Saudara tidak pernah ragu lagi. Amin. Bagi dia saudara. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa, lebih meriah lagi. Amin. Yesus baik, amin. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah bagi kita. Haleluya. Sekarang sampai selama-lamanya dia tetap baik bagi Amin. kita, amin. Mari jemaat Logos kita bersuka cita malam ini karena Amin. dia sudah baik bagi kita, amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru bagiku. Amin. Hari berganti hari, Yes. tetap kulihat kasih.
Yesus baik. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan kita sungguh luar biasa. Monggo Silakan silakan. duduk kembali saudara. Luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau katakan kau firman Tuhan yang rela jadi manusia Amin. untuk datang menebus hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Buka hatimu saudara. Biar hari ini terjadi kebangunan rohani bagi kita semua. Kau firman yang jadi manusia datang untuk menebus hidupku. Betapa mulia dan besar cintamu, sampai kau mau mati bagiku. Ku bersyukur padamu, Juru selamat hidupku. Semua kemuliaan bagimu, Kau yang layak terima pujian. Senap hatiku menyanyikan besar Amin, amin, mulia Tuhan. kasih-Mu. Kau firman Amin. Firman jadi manusia. datang untuk menebus hidup. Menebus hidupku Tuhan. Thank you. Betapa mulia dan besar cintamu, sampai kau mau mati bagiku. Ku bersyukur padamu, Juru selamat hidupku.
Kami percaya bahwa sungguh Engkau layak untuk menerima segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kemasyuran selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah tidak ada satupun dari kami yang mencuri kemuliaan dari Engkau. Ini bukan tentang kami, ini bukan tentang gereja kami, ini tentang pribadimu. Biarlah Tuhan yang menjadi fokus 2000 tahun yang lalu, ketika Engkau lahir, ketika semua mata gembala memandang, ketika mata orang Majus memandang, Engkaulah fokus dari penyembahan mereka. Dan biarlah sampai hari ini Engkau tetap menjadi fokus dari penyembahan kami. Engkaulah yang layak, bukan kami, Engkau dan hanya Engkau. Sebab kasih-Mu besar, kesetiaan-Mu besar. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bagi kami. Engkau mati bagi kami. Engkau bangkit bagi kami. Engkau naik ke sorga bagi kami. Engkau beri Roh Kudus-Mu bagi kami. Dan Engkau berjanji satu kali Engkau akan kembali bagi kami. Oleh sebab itu kami berkata, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kembali lagi fokus acara Natal Gereja Logos, Jemaat Logos pada malam hari ini. Engkaulah menjadi pusat penyembahan kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi, terutama di hari spesial di mana kita memperingati sekaligus merayakan hari kelahiran dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu izinkan saya dan mewakili keluarga saya dan pelayanan saya untuk mengucapkan selamat memperingati Natal di tahun 2024 kepada seluruh jemaat Logos yang ada. Biarlah damai, pengharapan, kasih dan sukacita Natal itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Amin. Tidak ada yang bilang amin. Ya, masih ingat saya, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama, tolong sering-sering bilang amin. Dua orang yang bilang amin, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Yang kedua, saya selalu pesan, saya selalu berkata pada Anda, muka tegang melemahkan iman pendeta. Jadi tolong senyum sedikit supaya saya juga tidak gugup gitu ya. Mari saya ada tema Raja Damai, dan oleh sebab itu saya mengundang Anda untuk melihat Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 mulai. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat 19, Alkitab berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah dia berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sampai situ saja. Menarik sekali, saya tidak tahu seberapa banyak dari Anda memperhatikan bahwa ada sebuah pola yang menarik dari kelahiran Yesus dan kebangkitan Yesus. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang memperhatikan ada sebuah pola yang berbeda sebelum Yesus mati dan bangkit dan sesudah Yesus mati dan bangkit. Maksud saya begini, sebelum Yesus Tuhan kita mati dan bangkit dari kematian, Anda akan menemukan setiap kali murid-murid atau seseorang mengalami penampakan yang menakutkan, maka kalimat yang keluar pertama dari Tuhan atau dari malaikat yang diutus oleh Tuhan adalah kalimat jangan takut. Saya tidak
tahu Anda perhatikan atau tidak. Misalnya dalam kisah Natal sangat jelas ada 3 kali ada peristiwa di mana malaikat berkata kepada orang-orang yang ada dalam peristiwa Natal. Setiap kali dia menampakkan diri, dia selalu memulai dengan kata, jangan takut. Malaikat Gabriel ketika datang kepada Sakaria terkejut, maka malaikat berkata, jangan takut. Malaikat Gabriel datang kepada Maria menjadi terkejut, takut. Malaikat berkata, jangan takut. Ketika malaikat muncul kepada para gembala menjadi terkejut, menjadi takut. Malaikat berkata, jangan takut. Ada 3 peristiwa langsung dalam kisah Natal di mana malaikat muncul, dia selalu berkata, jangan takut. Sama dalam peristiwa pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air dan mereka berseru, itu hantu, itu hantu. Maka kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah, jangan takut. Anda lihat berkali-kali dalam peristiwa sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika murid-murid menjadi takut, maka Tuhan Yesus menggunakan kalimat, jangan takut. Berbeda sekali ketika dia bangkit, terutama dalam Yohanes pasal 20. Kita menemukan bahwa jelas ayat 19 ketika murid-murid mengalami ketakutan. Ketika Tuhan Yesus muncul, maka kalimat yang pertama keluar dari mulut Tuhan Yesus bukanlah jangan takut. Tetapi kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah damai sejahtera. Sama-sama bilang shalom. Sama-sama bilang damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu saya satu kali saya memperhatikan pola ini dan saya menjadi tertarik dan saya mencoba untuk mencari mengerti apa sebenarnya definisi dari damai sejahtera menurut Alkitab. Jangan-jangan definisi damai sejahtera menurut Alkitab berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh sebagian besar kita. Oleh sebab itu saya mengajak Anda dan saya temukan ini dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9, Anda tahu Yesaya pasal 9 adalah salah satu pasal nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Sang Mesias. Yesaya pasal 9 ayat 5, ayat terkenal. Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan ini yang membuat saya tertarik. Apa Bapak Ibu? Raja damai. Ini yang membuat saya tertarik dan membuat saya berpikir jelas. Tunggu dulu, raja dan damai seringkali bukan 2 kata yang cocok untuk didampingkan. Raja lebih baik apabila didampingkan dengan raja yang perkasa, atau raja yang adil, atau raja yang mulia, atau raja yang besar. Sebab raja harus punya satu image, satu sosok bahwa sang raja adalah seorang raja yang karismatik. Muka-muka bulat seperti saya orang Manado. Kalau orang Manado bilang popolulu, muka popolulu begini kurang cocok disebut jadi raja. Ini muka kurang cocok jadi raja. Apalagi sudah bulat-bulat suka senyum. Ya tuh, nggak ada yang tersenyum, cuma saya, ampunilah mereka ya Tuhan. Muka-muka begini ini muka-muka tidak laku jadi raja. Muka jadi raja itu kumis Pak Raden. Nah itu cocok jadi raja. Muka-muka seperti itu adalah muka-muka yang cocok untuk jadi raja. Muka yang keren gitu ya. Kalau lihat orang melotot, orang sudah langsung takut dengan dia. Raja yang karisma, raja yang karismatik itu cocok untuk jadi raja. Tapi tiba-tiba Alkitab berkata raja damai. Oleh sebab itu membuat saya berpikir jangan-jangan damai berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Seringkali damai bagi banyak orang adalah kehidupan tanpa masalah, kehidupan tanpa konflik. Atau ada orang hari ini mulai melihat jauh lebih daripada itu, berkata damai adalah sebuah ketenangan sekalipun ada di tengah-tengah masalah atau sebuah konflik.
Tetapi saya temukan bahwa dalam Alkitab damai, entah bagaimana Anda perhatikan atau tidak, damai selalu dihubungkan dengan pemerintahan sang raja. Damai ada hubungannya dengan pemerintahan. Supaya Anda tahu saya tidak sembarang untuk menafsirkan ayat, coba Anda lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, dia baru saja berkata pemerintahan ada di atas bahunya, namanya akan disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tiba-tiba ayat 6 berkata besar, apa Bapak Ibu? Kekuasaannya dan, apa Bapak Ibu? Kekuasaan dan damai sejahtera, menarik sekali, didampingkan oleh Yesaya sekali lagi. Kekuasaan, otoritas, dan damai ternyata saling berdampingan. Terus tidak akan berkesudahan di mana Bapak Ibu? Di mana tempat otoritas kekuasaan? Di mana tempat damai sejahtera itu menurut Yesaya? Di atas mana Bapak Ibu? Jadi di mana letaknya damai sejahtera? Di atas, bukan di pintu gerbang, bukan aksesoris istana. Tapi dia berkata damai sejahtera dalam Alkitab diletakkan bersama dengan tempat di mana kekuasaan sang raja berada, yaitu di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Anda lihat berarti damai, sekali lagi saya mau meyakinkan Anda bahwa damai adalah hasil, damai adalah bentuk pemerintahan Tuhan dalam hidup seseorang. Makanya dia berkata damai ada di atas tahta Daud. Supaya Anda tahu saya juga tidak sembarang. Coba Anda lihat, Anda lompat Yesaya pasal yang Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 14. Sederhana, Anda ingat, makanya ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat muncul kepada para gembala dan malaikat menyanyikan satu pujian yang luar biasa. Dia berkata, lihat, damai adalah bicara tentang pemerintahan. Dia berkata kemuliaan bagi Allah di mana? Tempat yang maha tinggi dan mana Bapak Ibu? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan, dia menyebut dua tempat. Kemuliaan bagi Allah di mana? Tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di mana? Bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada dua hal. Dia berkata Tuhan mulia di tempat yang maha tinggi, tetapi Tuhan mengalami damai sejahtera di bumi. Kenapa dia mengangkat dua tempat? Sorga, tempat maha tinggi, dan bumi. Ini jawaban saya, ini tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini jawaban saya. Sebab Tuhan punya dua tempat pemerintahan. Kenapa dia berkata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi? Kenapa dia menyebut dua tempat itu? Sederhana, sebab Tuhan punya dua kantor. Satu, Tuhan berkantor di sorga, dan nomor dua, dia berkantor di bumi. Ketika Tuhan memerintah di sorga, itu disebut Ketika Tuhan memerintah di sorga, sekali lagi, itu disebut kemuliaan. Dia memerintah di sorga, itu sebabnya disebut mulia. Sebab dia ada di atas tahtanya di sorga. Tetapi kalau begitu, ketika dia memerintah di bumi, itu disebut damai sejahtera. Damai sejahtera adalah pemerintahan Tuhan di bumi, di dalam hidup setiap manusia yang berkenan kepadanya. Anda harus melihat ayat itu demikian. Tuhan disebut mulia di sorga sebab dia memerintah di sorga. Tetapi ketika dia memerintah di bumi, pemerintahan Tuhan di bumi disebut damai sejahtera. Nah, sekali lagi supaya Anda tahu saya tidak sembarang, coba Anda lihat Yesaya pasal yang ke-60, Yesaya pasal 60 ayat yang ke-17. Yesaya 60 ayat yang ke-17. Yesaya 60 ayat 17.
Yesaya 60 ayat 17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Siapa percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi lebih daripada yang kita berikan. Amin. Sebagai cuma satu orang yang bilang amin, yang lain ampuni mereka ya Tuhan. Sudah urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi yang kamu beri aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu yang kamu beri aku akan memberi tembaga. Sebagai ganti batu yang kamu beri aku akan memberi besi. Aku akan sama-sama sekali lagi memberikan apa? Damai sejahtera dan damai. Keadilan adalah bahasa pemerintahan. Itu sebabnya kenapa keadilan bahasa pemerintahan. Sebab tujuan seluruh pemerintahan di muka bumi adalah kehidupan yang adil. Makanya Indonesia punya 5 asas dasar negara. 5 asas yang kita sebut Pancasila. 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan bangsa Indonesia, 4 demokrasi, dan 5 tujuan dari mengapa bangsa Indonesia ada dalam satu pemerintahan, yaitu keadilan sosial. Keadilan adalah bahasa pemerintahan. Keadilan adalah tujuan sebuah pemerintahan. Dan anehnya kembali lagi kita temukan damai sejahtera digandeng dengan keadilan. Damai sejahtera adalah bahasa pemerintahan. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan. Ini yang akan dilakukan oleh damai sejahtera. Yang akan sama-sama apa? Melindungi dan jadi damai sejahtera itu berfungsi untuk melindungi dan bukankah itu tujuan pemerintahan ada? Pemerintah ada untuk melindungi rakyatnya dan mengatur rakyatnya. To govern. Damai sejahtera bahasa pemerintahan sebab dia melindungi dan mengatur. Supaya Anda tahu saya tidak sembarang saja comot ayat. Anda lihat di dalam Yesaya masih dalam tulisan yang sama. Dari Nabi yang sama. Yesaya 26 ayat 3. Mari lihat kata melindungi. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Lihat damai sejahtera melindungi. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh. Bilang sama sebelah, hati kita mesti teguh. Coba lihat sebelah kanan, lihat sebelah kiri. Lihat muka, cari muka yang paling menderita, yang punya beban berat hari ini. Bilang sama muka yang paling punya beban berat, hatimu mesti teguh. Yang hatinya teguh. Kau apa? Lindungi, jagai dengan. Jadi damai sejahtera menjaga. Damai sejahtera sebab kepadamulah dia percaya. Oleh sebab itu ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Damai sejahtera menjaga. Dia melindungi. Dia menjadi perisai dalam hidup kita. Orang yang punya damai sejahtera dibuat apa saja oleh orang lain. Hatinya akan tetap teguh. Hatinya akan tetap tenang. Disakiti tidak menjadi sakit. Dikecewakan tidak menjadi kecewa. Ditakutkan tidak menjadi takut. Dibuat marah tidak menjadi marah. Sebab ada perisai yang bernama damai sejahtera. Orang yang punya damai sejahtera, dia tidak akan gampang marah. Sama-sama bilang, hidup jangan terlalu sensitif. Sebab ada orang lain, aduh ya ampun Bapak Ibu, saya lihat ada jemaat, waktu jemaat A lewat Ibu Gembala, Bapak Gembala salam tangan, jemaat B waktu mau pulang lewat Bapak Gembala, Ibu Gembala salam jabat tangan, pas jemaat C lewat Bapak Gembalanya gatal. Pas dia garuk jemaat C langsung buang muka. Begitu ya. A dan B mentang-mentang jemaat kaya disalamin. Saya jemaat C karena saya tidak kaya terus tidak mau salam. Bapak Gembala pikir cuma ini gereja satu-satunya di Surabaya. Besok saya pindah ke gereja lain. Bilang sama sebelah. Hidup jangan terlalu sensitif. Jemaat yang terlalu gampang sakit hati pindah tidak akan pernah bertumbuh dengan iman. Setuju?
Kecewa sedikit langsung pindah, kecewa sedikit langsung pindah, kecewa dengan jemaat A langsung pindah. Kenapa kecewa dengan manusia? Tuhan yang Anda demo. Kecewa dengan jemaat, sekarang marah sama gembala. Kenapa? Anda kalau terlalu sensitif tidak akan pernah bertumbuh. Orang yang suka pindah gereja tidak akan pernah bertumbuh dalam iman. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda punya masalah dalam sebuah gereja, selesaikan dengan baik. Lihat sekarang, lihat dia menjaga, dia jaga supaya kalau Anda dibuat kecewa, Anda tidak jadi kecewa. Anda dibuat marah, Anda tidak menjadi marah. Anda dibuat takut, tidak menjadi takut. Anda dipahitkan, Anda tidak menjadi pahit. Itu fungsi damai sejahtera, melindungi, menjaga. Lihat sekarang Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Fungsi kedua Yesaya 48 ayat 18 dari damai sejahtera. Yesaya 48 ayat 18. Sama-sama Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan apa? Perintah. Perintah berfungsi untuk apa? Mengatur. Engkau memperhatikan perintah-perintah. Kalau perintah ini diperhatikan, kalau perintah ini dijalankan, maka sama-sama 1, 2, 3. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir. Anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Dia berkata, sekiranya engkau perhatikan hatimu mendekat kepada perintahku, maka damai sejahtera mengatur. Damai sejahtera dekat dengan perintah. Jadi ketika Tuhan memerintah, Tuhan mengatur. Mari lihat perjanjian baru, bagaimana dengan perjanjian baru. Filipi pasal 4, Filipi pasal 4, Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, ayat terkenal. Mari kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 7, siap? Sama-sama, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesaya 60 berkata ada 2 fungsi dari damai sejahtera. 1, damai sejahtera menjaga, melindungi. 2, damai sejahtera mengatur. Nah, lihat Filipi 4 ayat 7, apakah 2 fungsi itu ada? Dia berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kata melampaui bahasa aslinya hyper di atas. Eko suara yang ada di atas. Jadi kata melampaui, suara yang berkata di atas, suara yang melampaui, suara yang memerintah sebab dia ada di atas. Di atas dari apa? Dia mengatur, dia ada di atas, dia memerintah, dia berotoritas. Berotoritas terhadap apa? Mengatur apa? Memerintah apa? Memerintah akal. Ini akal memang harus diatur. Sebab manusia ini seringkali kalau ada disuruh sesuatu nggak pakai akal, tapi kalau kepepet seringkali akal-akalannya keluar. Ada aja jalan-jalan yang dia bisa pakai, nyerempet, suka nyerempet dosa. Sebab ini akal bahaya. Akal adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya, supaya kita bisa berpikir dengan benar. Akal itu mesti dipakai. Tapi yang paling luar biasa ketika buat dosa, ini akal-akalan juga pakai. Makanya supaya tidak yang dipakai akal dan bukan akal-akalan, maka damai sejahtera harus mengatur. Bilang sama sebelah, pakai akal tapi jangan akal-akalan. Sebab orang suka pakai akal-akalan. Ada aja segala cara. Ada jemaat kalau sudah Natal atau ada ibadah pas ada makan-makan,
Saya suka lihat ada jemaat, kalau sudah tahu ada ibadah, terus setelah ibadah ada makan-makan, ibadah syukuran, ada yang ulang tahun. Ibu-ibu itu saya suka lihat, itu tas jadi agak lebih besar daripada biasanya. Kalau dibuka biasanya kosong, tidak banyak barang. Barang wajib yang ada di tas besar hari itu adalah kresek hitam. Kenapa kresek hitam? Bungkus makanan kalau mau pulang. Ada aja akal-akalan dipakai. Saya dari Manado jadi saya tahu. Orang Manado luar biasa saudara. Pokoknya segala cara dicari supaya bisa makan. Ada keluarga baru pasti ada cara makan-makan. Rumah baru pasti selesai ibadah syukuran makan-makan. Kalau ada mobil baru habis pendeta doakan mobil baru pasti pendeta diajak pergi makan. Kalau ada anjing baru anjing lama yang jadi makanan. Orang Manado kalau sudah ada Natal begini, luar biasa. Pendeta melebar ke kanan dan ke kiri. Apalagi aku sudah tahu ada Natal, ada makan-makan. Ibu-ibu suka bawa tas yang agak besar. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Baik semua di sini, haleluya. Coba lihat kalau ada tas agak besar. Tolong periksa di dalam, ada kresek hitam enggak? Kalau ada bahaya. Kalau sudah waktunya ambil makanan itu luar biasa. Ambil makanan nomor satu. Nomor satu yang diambil bukan nasi, nomor satu yang ambil ikan dulu. Ditaruh ikan, baru ditutup nasi. Setelah ditutup nasi baru dia taruh ikan. Pura-pura gak dapat ikan dari pertama. Jadi kayak burger, ikan, nasi, ikan. Setelah sudah duduk nah langsung makan. Toleh kanan, toleh kiri, tidak ada orang lewat, buka tas pelan-pelan. Buka tas pelan-pelan mulai persiapan, kresek dibuka di dalam tas. Tambah lihat kanan kiri tidak ada orang, masuk saudara. Bilang sama sebelah pakai akal tapi jangan akal-akalan. Ini akal mesti diatur. Sebab manusia ini kalau akal sudah pakai segala cara dia halalkan. Kalau sudah cari uang segala tipu daya keluar. Sampai setan pun kagum lihat dia bisa lakukan itu. Setan bilang saya saja tidak sepinter kamu. Padahal Alkitab berkata ular adalah binatang paling cerdik. Tapi kalau lihat manusia sekarang setan pun menyerah lihat manusia sekarang. Pinter bikin dosa. Ada aja akal-akalannya. Buat dosa 5. Bikin kebaikan 15, berharap 15 kebaikan bisa menutup dosa 5. Ini akal mesti diatur. Ada segala cara, tipu daya semua ada. Makanya Paulus berkata biarlah semua yang suci, semua yang benar, semua yang adil, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Sebab kalau ini akal tidak diatur, bahaya. Natal demi Natal demi Natal demi Natal demi Natal demi Natal kita lewati, tahun demi tahun kita lewati, tapi kelakuan tidak pernah berubah. Dia bukan lagi bayi yang ada dalam palungan, dia raja yang memerintah hidup kita. Dia memerintah dengan cara nomor 1 mengatur akal, melampaui segala akal. Baru nomor 2 dia berkata akan memelihara. Apa itu memelihara? Jaga, melindungi. Apa yang perlu dijaga? Hati dan pikiran. Sebab ketika Anda khawatir, Anda takut, Anda sementara kecewa, Anda tidak tahu harus buat apa. Yang gampang bergejolak nomor 1 adalah hati dan pikiran. Makanya Tuhan 3 kali harus katakan kepada Yosua dalam 1 pasal 3 kali. Kita yang belajar Alkitab punya pameo begini. 1 kali Tuhan berfirman itu penting. 2 kali Tuhan berfirman dalam pasal yang sama itu sangat penting. Berarti kalau 3 kali dia berfirman dalam pasal yang sama itu sangat penting. Dan di Yosua 3 kali dalam pasal yang sama dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu 2025 banyak orang berkata tidak pernah gampang. Tapi sebagai hamba Tuhan saya tetap harus bicara kebenaran firman Tuhan dan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab selama Tuhan yang pimpin jalan kita, berapapun gelap di depan, selalu ada terang yang bercahaya bagi hidup Anda dan saya.
Hati dan pikiran kita jangan pernah mudah khawatir, jangan mudah diombang-ambingkan. Jaga damai sejahtera, menjaga. Berarti apa itu damai sejahtera Bapak Ibu? Izinkan saya memberi definisi ini dan saya kemudian menutup. Damai sejahtera bagi banyak orang adalah hidup tanpa masalah. Ada orang berkata damai sejahtera ada tenang sekalipun ada masalah. Tapi saya percaya damai sejahtera pemerintahan Allah dalam hidup manusia. Dan kalau Tuhan memerintah dalam hidup kita, maka kita percaya ada kuasa yang Dia berikan kepada Anda dan saya. Kuasa inilah yang sanggup untuk mengalahkan semua masalah. Damai sejahtera bukan hidup tanpa masalah. Damai sejahtera bukan tenang di tengah-tengah masalah. Damai sejahtera adalah kita punya kuasa. Kita tahu kita punya kuasa. Sama-sama bilang kuasa. Saya punya kuasa untuk mengalahkan semua masalah. Itu sebabnya Tuhan Yesus satu kali naik perahu bersama dengan muridnya. Pergi ke seberang seperti yang Yesus perintahkan. Di tengah-tengah danau tiba-tiba ada badai gelombang yang besar. Tuhan Yesus tertidur di perahu. Murid-murid mencoba untuk menyelesaikan semua masalah seorang diri. Itulah ketiadaan damai sejahtera. Mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Mencoba mengatur hidup sendiri. Mencoba menjaga hidup sendiri. Mencoba untuk melindungi hidup sendiri. Mencoba untuk memenuhi hidup sendiri. Kalau Anda coba lakukan itu satu kali, Anda akan kecewa. Murid-murid adalah nelayan profesional. Mereka tidak bisa mengalahkan badai. Itu sebabnya mereka bangunkan Yesus dan mereka berkata, Yesus. Dia bicara pada Yesus, juru selamat semua manusia. Dia berkata, Yesus, tidak pedulikah kamu kalau kami mati? Apa mereka lupa bahwa Dia juru selamat semua manusia? Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Jawabannya tentu saja adalah tidak. Dia peduli dengan nyawa hidup Anda dan saya. Tapi waktu Dia bangkit, ada badai di tengah-tengah Yesus. Ada gelombang yang muncul di tengah-tengah Yesus. Anda baca baik-baik. Alkitab Indonesia berkata, diam, tenanglah. Bahasa Inggris King James Version menggunakan kata, peace, damai, sejahtera. Tuhan Yesus meneduhkan badai dengan satu kata, apa itu? Peace, damai, sejahtera. Dan ketika Dia bilang damai sejahtera, shalom, tiba-tiba seluruh badai menjadi tenang. Sebab dalam kata shalom ada kuasa. Sebab itu berarti akulah raja yang memerintah seluruh alam semesta. Hari ini Tuhanlah raja alam semesta. Dia memerintah hidup Anda dan saya. Kalau Anda takut, khawatir, bimbang dan ragu, hari ini saya mau berkata, shalom. Ada damai sejahtera, ada kuasa untuk mengalahkan setiap badai dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory, haleluya, haleluya, amin. Ada dua pertanyaan sebelum saya akhiri khotbah saya. Pertanyaan pertama tentang damai sejahtera. Sudahkah Dia mengatur hidup kita? Sudahkah ada yang berubah dalam hidup Anda dan saya? Saya bilang pada jemaat saya, kalau 5 tahun Anda ikut Yesus, Anda belum bisa mengampuni, saya masih bisa memahami. Tapi 25 tahun Anda ikut Yesus, 25 tahun itu 1/4 abad Anda ikut Yesus. Tapi Anda masih tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada Anda. Ada pertanyaan besar dalam hidup saya. Kalau begitu selama 1/4 abad ikut Yesus, Anda belajar apa selama Anda ikut Yesus?
Setahun 2 tahun saya suruh orang untuk doa ikut Yesus. Saya suruh dia doa di depan umum, doa makan. Dan dia berkata, mohon maaf Pak, saya belum bisa, saya masih bisa maklum. Tapi 10 tahun Anda ikut Tuhan, disuruh doa makan, masih pakai bahasa isyarat. Jangan saya tuju dia. Pertanyaan saya, 10 tahun ikut Tuhan Anda belajar apa? Tapi Pak, doa makan kan Pak, gimana ya, harus bedakan dengan doa makan biasa Pak. Doa makan biasa kan cuma Bapak berkati. Kalau doa makan di depan umum kan, berkatilah anak-anak yatim piatu di Afrika. Siapa yang suruh Anda doa anak-anak yatim piatu di Afrika? Kalau Anda mau berkati anak-anak yatim piatu, jangan berkati lewat doa, berkati lewat keuangan Anda. Doa makan tidak perlu panjang-panjang. Ada orang doa makan dari kenyang sampai lapar baru dia amin. Doa makan itu makin cepat makin baik. Bapa dalam surga, berkati makanan minuman ini, memberi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami, berkati yang menyediakan, haleluya, amin. Selesai. Gak usah Anda doakan anak-anak panti asuhan di Afrika, di mana, gak usah. Kalau Anda mau berkati mereka, Anda datang dengan apa yang Anda miliki. 10 tahun ikut Tuhan, Anda belum bisa doa makan depan umum, keterlaluan. Anda belajar apa? Anda lihat, sudahkah dia mengatur hidup kita? Sudahkah kita lebih murah hati? Sudahkah kita lebih setia? Pertanyaan kedua, sudahkah damai sejahtera melindungi hati dan pikiran kita? Masihkah kita jadi orang yang gampang dikhawatirkan oleh keadaan? Ataukah kita orang yang bergantung penuh kepada Tuhan yang memerintah langit dan bumi? Dia yang punya segala-galanya. Dia yang pegang masa depan Anda dan saya. Percaya pada Yesus. Hari ini sama-sama bilang shalom. Sama-sama bilang shalom untuk saya. Sama-sama bilang shalom untuk kamu. Sama-sama bilang shalom untuk masa depan. Shalom untuk pekerjaanmu. Shalom untuk pernikahanmu. Shalom untuk anak-anakmu. Shalom untuk teman-temanmu. Shalom, shalom. Tuhan berkati Anda semua. Dia beri kita kuasa untuk mengalahkan semua masalah. Namanya penasehat ajaib. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan yang percaya firman-Nya melawat kita semua. Angkat tanganmu. Manusia. Saya mengundang Ibu Gembala untuk naik ke atas. Glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat kornya. Amin. Namanya penasehat dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, amin.
berhenti berkata-kata. Pesan untuk kita memasuki tahun 2025. Adakah kita sudah memiliki damai sejahtera itu? Shalom itu apakah sudah kita miliki? Saya mohon setiap kita yang hadir pada malam hari ini, tundukkan kepala, renungkan, tidak usah melihat suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, pribadi lepas pribadi di hadapan Allah. Koreksi setiap pribadi kita. Seberapa jauh pengikutan kita pada Tuhan? Mungkin kita sudah 20 tahun beribadah sebagaimana hamba Tuhan berkata. 10 tahun kita beribadah. Bahkan mungkin 40 tahun, 50 tahun. Di manakah kita saat ini? Adakah kita memiliki damai sejahtera itu? Di dalam setiap aspek segi kehidupan kita, biar kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, hamba Tuhan boleh berhenti berkata-kata. Kami mohon biar kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kita. Dunia mengatakan 2025 akan semakin suram. Tapi pada malam hari ini Tuhan menjanjikan kalau kita memiliki damai sejahtera, kita akan masuk pada tahun 2025 dengan pimpinan dari Tuhan. Pemilik damai sejahtera itu penguasa langit dan bumi. Jadi jangan kita khawatir apa yang akan kita lalui pada tahun 2025. Pesan Tuhan sudah kita terima pada malam hari ini. Asalkan kita melampaui, mempunyai damai sejahtera, shalom di dalam setiap kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam berumah tangga kita, di dalam usaha kita, di dalam pendidikan kita, semuanya harus disertai damai sejahtera, shalom. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, setelah kita pulang dari tempat ini, kita tidak akan sama lagi pada waktu kita datang. Sebab Engkau sudah menjanjikan bagi kita semua untuk kita mulai memiliki damai sejahtera itu. Apa arti hidup kita jika kita tidak memiliki damai? Senantiasa yang ada adalah sungut-sungut, bersungut-sungut terus. Di dalam setiap kehidupan kita bersungut-sungut. Tapi biarlah malam hari ini kita terima damai sejahtera dari Allah. Dan diberikan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Kita mengucap syukur buat semuanya. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Doni. Biarlah di dalam setiap pekerjaannya nama-Mu boleh ditinggikan dan dimuliakan. Engkau berkati pelayannya, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati semuanya ya Bapa. Hidup nikahnya, biar beliau lebih hari, lebih indah di dalam Engkau. Semua guna hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa berkat yang besar dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari adik Safierin. Waktu dan tempat saya persilakan. Waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel.
sea offered. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Glory to the light of the world. Glory, the light of the world is here. The child breaks with the tears of a mother. The baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. Here's the song for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. Glory to the light of the world. 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 For all who wait, for all who hunger, for all who pray, for all who wonder, behold your King, behold Messiah, Emmanuel, Emmanuel. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world. Behold your King, behold Messiah, Emmanuel, Emmanuel. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Haleluya, kita mau sebelumnya kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Pada malam hari ini Bapa, untuk kami selalu setia, untuk kami selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Untuk damai sejahtera selalu ada buat kami ya Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan ya Bapa. Memberkati setiap kami, setiap persembahan akan diberikan. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
Timotius, Bapak Pendeta Timotius. Bapak Pendeta Timotius untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. From the bottom of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. Kami mengundang Bapak Pendeta Timotius waktu dan tempat saya silakan. Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Kami bersyukur dan kami berterima kasih pada malam ini Bapa. Kami boleh mengakhiri di dalam acara ibadah Natal, mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami semuanya dapat merasakan damai sejahtera menyertai setiap kami jemaat yang hadir Tuhan. Dan tidak seorang pun ada yang terlewatkan Bapa. Melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada Bapa. Terima kasih. Memberkati juga untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yusuf Cipta di tempat ini dan keluarganya, dan seluruh pengerja yang melayani di Gereja Logos. Tuhan memberkati dan melindungi. Terima kasih juga setiap persembahan yang telah dipersembahkan pada malam ini. Biarlah Tuhan boleh menjadi satu persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan, dan juga Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahannya. Dan bahkan Tuhan terima kasih kalau sebentar kami juga akan menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Tuhan menolong, Tuhan menyucikan. Dan kalau sebentar juga jemaat Tuhan akan pulang ke rumah masing-masing, dan biarlah penyertaan akan menyertai mereka semuanya, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang berjalan kaki maupun yang naik kendaraan Bapa. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Dan kami mengakhiri di dalam ibadah kami pada malam ini Bapa, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah gagal, kami berdoa dan kami ucap syukur. Dan sekarang terimalah kiranya berkat kasih karunia dari Allah. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, Anak Putra di dalam Tuhan Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai setiap langkah hidup kita, mulai sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan malam ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.